Kali ini kita akan nyobain tol Tanjung Pura Stabat yang kabarnya sudah mulai resmi dibuka dan operasional kurang lebih tanggal 29 Januari 2024 yang lalu ya teman-teman Mas Bro. Ini kita masuk di di pintu masuk menuju gerbang tol Tanjung Pura ya. Dan kita akan coba melihat situasi, kondisi, dan apa benar masih gratis setelah dibuka secara resmi dan operasional begitu ya. Kita akan patengi bersama-sama ya. Ini kita sudah mendekati gerbang tol Tanjung Pura dan kita akan coba menuju Stabat. Apa benar-benar memang gratis atau bagaimana ya kan, kita coba bersama-sama nih. Ini masuk di gerbang tol Tanjung Pura ya teman-teman Mas Bro. Oke, sekarang kita sudah masuk dari gerbang tol Tanjung Pura dan sekarang kita akan menuju ke Stabat. Video ini direkam pada awal minggu ketiga di bulan Februari tahun 2024 ya. Dimana seperti di awal Mas Bro bilang tadi, Mas Bro dapat informasi tanggal 29 Januari tahun 2024 kemarin ini sudah resmi dibuka dan operasional. Tol dari Tanjung Pura menuju Stabat dan rute lainnya ya, bisa ke Binjai, ke Medan begitu. Dan dari arah sebaliknya menuju Tanjung Pura ini sudah resmi dibuka. Nah, ini kita udah masuk. Kurang lebih seperti ini sekarang situasi dan kondisinya ya. Kita masuknya sekitar pukul 1 siang ini teman-teman Mas Bro. Dan kita akan lihat berapa waktu yang kita butuhkan perjalanan ini, maksudnya dari Tanjung Pura menuju Stabat ya. Jalannya sih udah oke lah memang ini ya. Ya, walau di beberapa persambungan di jembatan atau perlintasan ini adalah sedikit geledeknya gitu ya. Jalan ini disarankan dengan kecepatan 60 sampai 100 km per jam ya teman-teman Mas Bro. Jalan tol Tanjung Pura Stabat atau sebaliknya ini pada menjelang Nataru kemarin sebenarnya sudah dibuka ya, namun ditutup kembali karena belum selesai sepenuhnya, mungkin begitu ya. Dan tanggal 29 Januari 2024 kemarin sudah resmi dibuka dan operasional. Kurang lebih seperti ini situasi dan kondisinya ya kalau kita melihatnya dari jalan darat ya. Di samping kiri kanan jalan ini khasnya memang kebun sawit ya teman-teman Mas Bro, seperti yang teman-teman Mas Bro lihat dan sajikan di dalam tayangan video ini. Ini saya ada di kecepatan 100 km per jam ya, kurang lebihnya sekitar 80 sampai 100 km per jam. Dan kita akan lihat berapa waktu tempuh yang kita butuhkan dari Tanjung Pura menuju Stabat ya. Ya, di beberapa perlintasan begitu dan jembatan masih memang ada geledeknya lah. Tetapi di luar itu secara keseluruhan sih sepertinya ini sudah bagus jalannya ya.
ya juga namanya juga jalan tol ya, bagus. Bagi teman-teman Mas Bro yang ingin coba ya, mudah-mudahan video ini dapat memberikan sedikit gambaran lah ya tentang suasana, situasi dan kondisi jalan tol Tanjung Pura Setabat yang sudah secara resmi dibuka. Walau memang arus kendaraan belum begitu padat ya, kalau dibandingkan dengan tol yang di Medan begitu maksudnya. Tapi mungkin ini karena kita melaluinya di siang hari ya, dan bukan pada hari weekend gitu, hari Sabtu Minggu atau hari libur begitu, sehingga volume kendaraan yang melalui tol ini tidak ramai lah atau tidak padat lah begitu. Bagi teman-teman Mas Bro yang mau mencoba ya di saat libur begitu atau ada waktu senggang ya, kurang lebih seperti inilah. Apalagi rekan-rekan yang dari Aceh, Brandan begitu ya, pengen jalan-jalan ke Medan, jalan tol ini sudah memberikan alternatif pilihan lah ya. Kalau tidak mau melewati jalan umum yang biasa, teman-teman bisa coba jalan tol yang baru dibuka ini dari Tanjung Pura mau ke Setabat, ke Binjai atau ke Medan sudah bisa menggunakan jalan tol ini ya, walaupun informasinya gratisnya hanya sampai Setabat aja teman-teman Mas Bro. Kalau teman-teman Mas Bro ke Binjai, ke Medan dan seterusnya dari Tanjung Pura ini, maka akan dikenakan tarif juga gitu. Informasinya yang Mas Bro peroleh. Di samping kiri memang selalu ada rambu-rambu dan papan informasi. Silakan dibaca ya dan diterapkanlah begitu. Seperti yang di depan ini, dilarang menggunakan bahu jalan kecuali darurat ya, gitu. Itu lagi bus dan truk gunakan lajur kiri ya. Dilarang menarik kendaraan di jalan tol ya. Dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang di jalan tol ya. Ini ada beberapa aturan-aturan standar dan ya biasa sih kita temui di jalan tol begitu ya. Ini kita udah di kilometer 47 ya, kurang lebih sekitar 17 atau 18 kilometer ya jaraknya antara Tanjung Pura menuju Setabat ini teman-teman Mas Bro. Jadi kalau teman-teman Mas Bro berkendara di kecepatan 100 km per jam, maka ya kurang lebih di 18 menit begitu, atau kurang lebih 20 menit Anda akan sampai sebenarnya di Setabat. Tapi karena saya berkendaranya di kecepatan antara 80 sampai 100 km per jam, maka kemungkinan ya lebih dari 20 menit nantinya kita akan di jalan tol ini dari Tanjung Pura menuju Setabat. Namun akan kita cek bersama-sama nanti. Nah itu kan ada kecepatan maksimum 100 dan kecepatan minimum di 60 km per jam. Kalau gini jalannya sih ya, terkadang kita tidak terasa menginjak gas ini sehingga kecepatannya bisa lebih dari 100 begitu ya. Tetapi ya itu dia, di papan informasi sudah diberitahukan bahwa kecepatan yang disarankan itu di antara 60 sampai 100 km per jam. Nah, ini kan keluar di Setabat 16 km, di Binjai 29 dan Semayang 33 km. Ya, 16
dari pintu masuk tadi ya udah kurang lebih memang ya sekitar 18 sampai 20 kilo ini kayaknya, kilometer ini ada jarak dari Tanjung Pura menuju Stabat ya. Lain hal kalau teman-teman Mas Bro mau melanjutkan perjalanan ke Binjai atau ke Medan ya, itu tentu akan memakan waktu lebih lama lagi. Ini kita sudah di kilometer 44 ya. Sebentar nanti di depan sana juga kita akan melalui rest area yang sedang dibangun sekarang ya teman-teman Mas Bro. Belum selesai sih rest areanya, jadi kita belum bisa singgah di sana atau beristirahat di sana karena rest areanya masih dalam tahap pengerjaan gitu. Dan ini adalah salah satu rest area yang cukup luas ya, yang posisinya itu di dekat jembatan Sewampu. Kalau dari Tanjung Pura ya sebelum jembatan Sewampu lah, jembatan tolnya Sewampu gitu, Sungai Wampu. Tapi kalau dari Stabat ya setelah jembatan berarti ya. Ini juga ada nomor telepon dan HP info tol. Kalau teman-teman membutuhkannya silahkan dicatat ya, mana tahu ada kejadian di jalan tol, bisa menghubungi nomor tersebut dan kita akan dibantu. Nah itu dia di depan kita yang rest area yang kita cerita tadi ya, ini dia kawasan rest areanya di depan kita ini yang masih dalam tahap pengerjaan ya, belum selesai gitu, belum bisa kita gunakan ya. Nah rest areanya ya biasalah seperti yang di Jawa juga atau di rest area tol yang lain, di kiri kanan jalan tol ini. Nah itu bangunan-bangunannya sudah dikerjakan ya, tapi belum selesai. Mudah-mudahan cepat selesai sehingga para pengguna jasa jalan tol ini nantinya bisa beristirahat, isoma ya, istirahat sholat maghrib di sini, sholat maghrib, istirahat, sholat, makan. Ini cukup luas juga ini kawasan rest areanya kalau udah selesai nanti ya. Dan setelah melewati kawasan rest area ini, maka kita akan melewati jembatan Sungai Wampu yang berwarna merah di depan itu. Dan ini salah satu jembatan yang cukup panjang juga penghubung Medan Banda Aceh atau tol Binjai Langsa ya. Nah ini dia. Biasa Mas Bro sih merekamnya dari udara dulu ya. Kali ini kita melihatnya dari jalan darat. Nah kurang lebih seperti ini dia kondisinya teman-teman Mas Bro. Keren juga lah kalau dilalui ya dengan jalan darat, keren juga. Daripada kita pantau-pantau terus dari udara aja ya kan begitu ya, menggunakan drone. Kali ini kita lewati langsung di daratnya begitu. Setelah melewati kawasan rest area dan jembatan tol Sungai Wampu tadi, di depan sana juga kita akan melewati perlintasan dan gerbang tol Kuala Bingai ya. Tapi kita yang dari Tanjung Pura kita tidak bisa keluar di gerbang tol Kuala Bingai karena gerbang tolnya itu kan masuknya langsung menuju Binjai dan Medan, dan keluarnya juga dari Stabat, Binjai dan Medan saja. Jadi yang dari Tanjung Pura ini tidak bisa keluar di gerbang tol Kuala Bingai ya, keluarnya harus di gerbang tol Cikarang, Stabat lah. Yang nanti keluarnya di jalan umum itu di jalan Medan Banda Aceh. Sejauh ini bagaimana menurut teman-teman Mas Bro sekalian? Kurang lebih seperti ini dia situasi dan kondisinya.
suasananya samping kiri kanan perkebunan sawit yang mendominasi, ya kan. Nah, ini di depan sini kita akan melewati perlintasan dan gerbang tol Kuala Bingai. Ini sudah dibuka juga sih teman-teman Mas Bro, tapi itu tadi yang dari Tanjung Pura kita tidak bisa keluar di sini. Yang bisanya hanya yang dari Binjai atau Medan bisa keluar di gerbang tol Kuala Bingai ini. Itu dia. Kelihatan ya teman-teman Mas Bro ya. Nah, kurang lebih lah. Ini kalau di Medan ini kayak yang di Marelan ini gerbang tolnya ini. Tidak ada interchange-nya begitu ya, atau simpang susunnya begitu. Tidak lama lagi kita akan keluar sepertinya ini di gerbang tol Stabat ya. Ini sih masih di kawasan Kuala Bingai ini. Di beberapa jembatan-jembatan atau apa nih perlintasan seperti ini memang ada geledeknya begitu. Namun di kecepatan yang relatif seperti ini 80 sampai 100 sih masih aman lah, tidak terlalu goyang lah mobilnya gitu ya. Stabat 6 km lagi kita akan keluar, ke Binjai 19 km dan Semayang itu 23 km. Kalau tol-tol di Sumatera sih identik ya, di sekitarnya itu memang kawasan kebun kelapa sawit sih ya. Jadi udah biasalah begitu. Kilometer 34 kita sekarang. Mas Bro sih berharap video ini bisa memberikan gambaran lah pada rekan-rekan Mas Bro yang hendak menggunakan jalur tol ini ya. Walau bukannya masih sampai di Tanjung Pura ya, jadi pintu gerbang tol yang di Berandan atau yang di Aceh ke Langsa maksudnya begitu belum selesai 100%. Jadi yang bisa dari Medan itu masih sampai ke Tanjung Pura aja sampai saat ini. Sedangkan yang ke Pangkalan Berandan dan Langsa Aceh itu masih dalam proses pengerjaan ya. Kita sih berharap kalau udah selesai nanti ya bisalah menjadi alternatif pilihan. Kalau teman-teman Mas Bro tidak mau menggunakan jalan umum gitu, Anda bisa memilih jalan tol ini, terutama bagi rekan-rekan yang mungkin mengejar waktu begitu ya. Ini menjadi salah satu alternatif lah begitu. Namun ya ketika kita menggunakan jalan tol ya kita bayar sih sesuai tarifnya begitu ya. Terus itu udah merupakan konsekuensi sih. Kalau kita berkendara di jalan tol ini ya, kalau kita menggunakan kecepatan yang rendah memang kita disarankan untuk mengambil lajur yang sebelah kiri ya. Sedangkan untuk ya dengan kecepatan yang lebih cepat itu disarankan di jalur yang sebelah kanan. Ini kita akan keluar di gerbang tol Stabat ya, di depan itu ya teman-teman Mas Bro. Itu adalah interchange tol Stabat. Kalau kita lurus kita akan ke Binjai dan Semayang. Namun kali ini kita ambil rute ke kiri, keluar di 29 Stabat ya, gerbang tol Stabat. Dan sekarang
jam di saya menunjukkan 1.18. Jadi memang kurang lebih begitu. Kalau dengan kecepatan 100 km per jam maka hanya butuh waktu sekitar 20 menitan lah gitu ya, kurang lebihnya begitu. Saya karena tadi menggunakan kecepatan kurang lebih antara 80 sampai 100, maka dapatnya sekitar begitu, sekitar 20 menitan. Kita keluar tol Stabat, kita lihat apakah tarifnya masih gratis atau sudah bayar. Iya, masih nol ya teman-teman. Mas Bro benar, berarti masih gratis. Kurang lebih seperti itu yang bisa Mas Bro sajikan pada video kali ini. Dan ini kita akan jalan menuju jalan Medan Banda Aceh ya, tepatnya di kawasan Sekarang ini, Sekarang di Stabat ya. Mudah-mudahan video ini dapat menambah informasi dan gambaran bagi teman-teman Mas Bro tentang update situasi dan kondisi jalan tol Tanjung Pura menuju Stabat yang sudah operasional resmi ya pada tanggal 29 Januari 2024 yang lalu. Dan sampai video ini direkam memang benar masih gratis ya, dari Tanjung Pura menuju Stabat dan sebaliknya. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, share untuk berbagi informasi kepada rekan-rekan yang lain, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pemberitahuan video-video terbaru dari kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Nah, ini kita sudah keluar dan masuk ke jalan umum begitu ya, jalan Medan Banda Aceh. Oke, sampai ketemu lagi di video-video Mas Bro berikutnya. Bye bye.